Halo para maniak motor. Di video kali ini topik yang akan coba Mimin kupas adalah salah satu motor kebanggaan dari salah satu pabrikan raksasa di Indonesia yang berlogo sayap mengepak, Honda. Daripada berlama-lama kepanjangan durasinya, yuk langsung aja kita bahas. Honda CBR 250 dan generasinya. Honda CBR 250R pertama hadir di tahun 2011 sampai tahun 2014. Generasi pertama Honda CBR 250 pertama hadir di Indonesia pada 2011 dan diimpor secara utuh atau CBU dari Thailand. Desainnya terlihat elegan dan dinamis atau bahasa gampangnya, lugu, khas Honda, jadi agak kurang racing dan garang. Desainnya malah mirip banget dengan CBR 150R generasi kedua. Perbedaan yang kasat mata hanyalah velg, knalpot dan sasisnya. Headlamp tunggal model segitiga dengan lekukan membulat mirip celana dalam pria. Dari hal inilah awal mula para netizen atau biker menjuluki CBR 250 generasi pertama ini, yaitu CBR sempak dan lampunya masih bohlam. Sayapnya simpel dan ramping, jok model split, behel tanduk, footstep belakang gantung, knalpot bercover chrome, speedometer perpaduan analog dan digital. Velgnya CW palang 5 warna silver, rem double disc ABS 1 channel, sasisnya diamond pipa twin spark, sok belakang Prolink. Mau heran tapi itulah netizen, terkadang membuat sebutan untuk motor atau hal lainnya dengan sebutan yang aneh dan nyeleneh. Tapi sisi positifnya, panggilan tersebut memudahkan pengenalan motor dari setiap generasinya. Honda CBR 250R CBU Thailand ini dibekali dengan mesin 4 langkah 1 silinder alias jomblo. DOHC 4 katup berpendingin cairan. Dengan karakter mesin overboard, sistem bahan bakar PGM FI berstandar Euro 2, memiliki power maksimal 23,7 HP di 9.900 rpm, torsi maksimal 17,22 Nm pada 7.400 rpm yang disalurkan melalui gearbox bertransmisi kopling manual 6 percepatan. Kemudian, pada tahun 2013 mendapat penyegaran tampilan dan kosmetik dengan velg dan cover knalpot berwarna hitam yang membuat tampilannya lebih maco tapi tetap lugu. Masa edar CBR 250R generasi pertama ini mulai 2011 sampai 2014 atau hanya sekitar 3 tahun saja. Kemudian digantikan oleh penerusnya yang juga masih CBU Thailand. Setelah di generasi pertama gagal memikat hati dan persaingan pasar di segmen 250cc semakin ketat. Bukan Honda namanya kalau harus nyerah. Maka diboyonglah generasi kedua CBR 250R yang meluncur di tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada bulan Mei tahun 2014 Honda CBR 250R generasi kedua meluncur dengan beberapa perubahan dan masih berstatus CBU Thailand. Desainnya itu mirip Honda CBR 150R lokal atau K45. Dimensinya jadi lebih bongsor yang terlihat mewah dan elegan. Headlampnya kini model dual can eyes menggantikan single headlamp tapi masih tetap lugu dan lampunya masih pakai bohlam. Fairing jadi lebih besar. Jok masih split, cover bodi belakang model baru, behel tanduk dan knalpot model bulat berlapis krom. Honda CBR 250R generasi kedua masih berstatus CBU. Selain tampilannya berubah juga mendapat update pada bagian mesin dengan power maksimal 29 PS di 9.500 rpm dan torsi maksimal 23 Nm pada 7.500 rpm. CBR 250R generasi kedua ini beredar mulai 2014 sampai 2016 atau sekitar 2 tahun saja, kemudian digantikan oleh penerusnya, yaitu CBR 250 produksi lokal dengan desain mesin dan fitur yang overkill banget untuk melawan balik kompetitornya. Karena setelah CBR 250R meluncur di tahun yang sama Yamaha meluncurkan R25 Motorsport 250cc 2 silinder dengan tampang yang gahar dan maco. Pokoknya laki banget, yang DNA-nya diambil dari Yamaha R Series. Hal inilah yang membuat fansboy Yamaha mengolok-olok atau membuli CBR 250 karena masih menggunakan mesin 1 silinder alias jomblo dan lugu. Bahkan para netizen dan di media sosial menyebut CBR 250R ini dengan julukan CBR 250 yang lebih aneh dan nyeleneh. Mimin tak kuasa menyebutkannya. Seolah sadar dan menjadi sebuah tamparan keras buat Honda.
Barulah di generasi ketiga Honda benar-benar serius menggarap CBR 250R ini dengan meluncurkan generasi ketiga. Maka lahirlah All New CBR 250RR di 2016 sampai sekarang 2023 pada bulan Juli tahun 2016 secara mengejutkan. Honda meluncurkan All New CBR 250 dengan embel-embel RR di belakangnya. Kini datang dengan mesin yang tak lagi satu silinder alias jomblo, melainkan dengan mesin dual silinder dan desain agresif nan garang. Motor ini desainnya mengusung tema balas dendam yang di luar pakemnya Honda yang biasanya tampil kalem dan lugu. Bahkan sekaligus menjawab bulian fansboy R25. Desainnya racing abis dengan fascia mirip-mirip Ducati Panigale. Headlampnya kini sipit seolah menggambarkan ketegasan dan emosi yang mengintimidasi. Tidak seperti di generasi sebelumnya yang berheadlamp besar melongo seperti kebingungan. Ditambah bodi yang dominan bergaris tajam, seolah unjuk gigi dan membungkam para kompetitornya. Kini sasisnya yang terlihat kekar ditonjolkan. Suspensi depan upside down, velg CW palang 6, rem double disc tersedia tipe ABS, joknya model split, knalpotnya unik bertumpuk dua dan dibekali teknologi terkini seperti throttle by wire, lampu LED, full digital speedometer, juga mengusung fitur reading mode, dan segudang teknologi terbaru yang dijejalkan pada CBR 250RR generasi ketiga ini. Bisa dibilang selain sebagai flagship, ini juga sebuah masterpiece motor sport firing 250cc dari Honda. Mesin Honda CBR 250RR 2 silinder lokal dibekali dengan mesin 4 langkah 2 silinder inline berkapasitas 250cc DOHC 8 katup berpendingin cairan serta PGM-FI. Memiliki power maksimal 42 PS di 13.000 rpm, serta torsi maksimal 25 Nm pada 11.000 rpm yang disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Honda CBR 250RR ini beredar mulai tahun 2016 sampai sekarang 2023 atau hampir 7 tahun setelah diluncurkan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kabarnya Honda CBR 250RR di generasi ketiga ini kini mendapatkan beberapa penyegaran dan ubahan yang membuat tampilan dan rasa berkendaranya makin agresif dan ciamik. Namun harganya juga makin melambung tinggi. Tapi kabar baiknya harga bekas CBR 250 generasi pertama dan kedua harga bekasnya kini makin terjangkau. Mungkin itulah ulasan yang bisa Mimin sampaikan pada video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.